Hai semua, kali ini Hadi Movie masih membahas film Kingdom Ashin of the North Part 2-nya. Ya tanpa berlama-lama kita langsung ke pembahasannya, mari kita bahas sampai tuntas, let's go. Kembali ke daerah perbatasan. Kondisi kesehatan Ibu Asin pun semakin tidak baik. Karena tabib itu tidak akan datang. Akhirnya Asin nekat berlari ke pesagan untuk mencari ginseng liar yang ada di hutan untuk sang ibu. Karena rakyat semua sudah tahu kabar yang sedang beredar. Akhirnya komandan pun pimpin tentara untuk menjalankan skenarionya. Dengan berpura-pura berburu binatang di Bukit Betula. Ternyata rencana mereka meleset. Harimau yang sepatutnya menjauh karena mendengar suara orang yang sedang ramai. Tapi harimau itu malah mendekati arah mereka. Dan menerkam siapa saja yang ada di depan harimau itu. Komandan dan semua tentaranya mencari harimau ganas itu, hingga salah satu pemburu yang sudah sekarat memberitahu kalau yang mereka hadapi itu bukan harimau biasa. Komandan pun beri perintah semua pemburu untuk mundur. Ternyata dari sekian banyaknya pemburu yang ikut mencari ada beberapa orang Pak Jowi yang sedang memata-matai mereka saat ini yang dilakukan oleh orang-orang Johnson. Komandan yang baru sadar adanya mata-mata pun memberi perintah pada para juritnya untuk berbalik haluan menyerang para musuh dari Pak Jowi. Sedangkan musuh Pak Jo satu persatu mati oleh ganasnya serangan seekor harimau. Hingga sampai tersisa beberapa orang saja Pak Jo yang amankan oleh komandan dari serangan seekor harimau itu. Yang dipastikan sudah mati. Lalu orang Pak Jawi mencari keberadaan mayat saudaranya yang mati diserang harimau itu. Komandan menjelaskan kalau mereka tidak bertanggung jawab atas kematian orang Pak Jawi yang mencoba berburu di daerah terlarang pesagan. Akhirnya orang Pak Jawi ini pun beri ancam akan membalas dendam atas matinya orang Pak Jawi di hutan Joson. Asin yang baru mendapatkan ginseng liar itu pun dengan cepat kembali ke rumah. Tapi balas dendam Pak Jawi benar-benar terjadi saat malam itu juga pertama-tama menyerang daerah perbatasan itu di mana Asin dan kawan-kawannya tinggal. Pak Jowi menyerang secara ganas semua orang yang tinggal di situ termasuk orang tua Asin. Ternyata Asin terlambat datang ke rumahnya. Setelah bersusah payah mencari ginseng untuk ibunya, malah menyaksikan ibunya meninggal dan semua keluarganya sudah mati tergantung di halaman rumahnya. Asin yang berjalan kini seorang diri, pergi ke militer Joson untuk mencari komandan. Saat itu Asin sangat sedih atas kematian keluarganya. Sekarang Asin jadi anak yatim. Setelah keluarganya semua mati. Saat ini Asin minta pertolongan pada komandan untuk membalaskan dendamnya kepada orang yang sudah tega menghabisi ibu dan ayah serta kawan-kawannya. Asin mulai masuk di kehidupan militer Joson. Dan kini Asin pun jadi pelayan di kehidupan tentara di sana. Di sela-sela waktunya dia belajar menguasai panah. Saat orang sedang berburu dan Asin juga mau nekat menyeberangi sungai. Untuk memata-matai pergerakan orang-orang dari Pajawi. Singkat cerita Sin berpindah, kini Asin sudah tumbuh dewasa. Asin masih berada di Joson agar bisa membalaskan dendam ayahnya terhadap Churjen Pajowi. Suatu waktu nanti Jepang memberi konferensi perdamaiannya dengan Joson. Tapi komandan mendapat perintah dari raja untuk membantu pertahanan di perbatasan. Komandan pun memberi perintah untuk mengerahkan pasukannya semua ikut serta. Asin pun mau untuk tetap memata-matai Pak Jowi lebih dekat dan agar lebih jelas. Singkat cerita, Asin pun sudah bersembunyi di markas besar Pak Jowi. Dan memasuki sebuah kampung. Tak disangka setelah bertahun-tahun tidak berjumpa secara langsung Asin pun menemukan ayahnya yang ternyata telah menjadi tahanan orang Pancowi.
Asin pun sangat sedih melihat kondisi ayahnya yang sangat lemah tak berdaya. Asin merasa sangat sedih melihat kondisi ayahnya, namun ayah Asin bukan meminta untuk dibebaskan. Tapi sang ayah malah meminta Asin untuk membunuhnya setelah memenuhi permintaan terakhir sang ayah. Asin pun memeluknya sambil menangis. Singkat cerita, dan Asin membuat kerusuhan kecil di Pajowi. Setelah itu Asin pun kembali. Sesampainya Asin ke markas militer Joseon, Asin melihat komandan dengan para tentara keluar dari markas untuk menuju ke selatan. Tiba-tiba Asin teringat pada kejadian masa lalu di mana saat salah seorang tentara membawa anak panah yang sama persis saat berburu harimau pada waktu itu. Asin pun mulai curiga dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Asin sangat kecewa dan marah saat melihat pernyataan tertulis yang dibuat oleh komandannya. Ternyata sang ayah hanya menjadi kambing hitam atas semua kejadian tewasnya 15 orang Fajowi. Komandan membuat kejadian itu seolah-olah ayah Asin yang menjadi pelakunya. Dengan teganya komandan mengorbankan orang yang sudah ikut serta dengan Joseon demi menyelesaikan masalah dengan kaum Pajowi. Komandan pun memarahi Asin yang tak dapat dibendung lagi. Ia akhirnya menghabisi salah satu tentara yang selalu menghampirinya di malam hari dan menebar bunga ginseng liar di atas darah tentara hidung belang itu. Hingga saat bunga itu bereaksi, hal mengerikan pun terjadi. Pria yang sudah mati itu terbangun dari kematiannya dan menyerang siapa saja yang ada di hadapannya. Ternyata Asin sudah bergerak lebih cepat. Ia menghabisi tentara lain dan lagi-lagi menabur bunga ginseng liar kepada mayat-mayat yang sudah mati. Seketika markas militer Joseon pun menjadi tempat yang mengerikan dan dipenuhi oleh mayat hidup. Tiada ampun bagi penghuni Joseon. Asin yang memantau dari atas atap memanah siapa saja yang mencoba menghindar dari kejaran para mayat hidup yang semakin merajalela. Setelah Asin selesai membalas dendamnya di Joseon, Asin kembali pulang ke desa perbatasan. Ia berhalusinasi keluarganya masih hidup. Namun ternyata sudah disedari dulu oleh Asin. Mengumpulkan kembali keluarganya yang telah mati dan menabur bunga pembangkit dari kematian agar ia tidak merasa kesepian. Ia pun membawa komandan yang telah mengkhianati ayah serta teman-temannya untuk jadi santapan keluarga Asin. Belum cukup puas, Asin pun melanjutkan rencananya untuk balaskan dendamnya, untuk menghabisi semua orang-orang yang berada di Joseon maupun di Jurchen. Asin mengembara sampai ke perbatasan Joseon dan menemui seorang tabib. Entah apa tujuannya, Asin pun menunjukkan bunga ginseng liar yang bisa untuk menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal kepada tabib itu. Di akhir film ini Asin pun dihampiri sekelompok orang-orang berkuda. Dengan busur panahnya Asin siap melesatkan anak panahnya kepada musuhnya. Dan film pun selesai. Terima kasih yang sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.